beribadah setiap minggu ya? Iya dong, Tuhan Yesus pasti senang. Benar sekali Riota, hari ini kita mau mengingatkan jadwal ibadah kita ya. Kita dengar baik-baik yuk. Ingat ya, hari Minggu 3 April 2022 kita akan bertemu lagi di ibadah melalui Zoom. Jadi hari itu tidak ada ibadah melalui YouTube. Kita akan beribadah di kelas masing-masing. Ibadahnya jam berapa ya? Oh iya, hampir lupa, ada 2 jam ibadah ya. Jam 10 pagi dan jam 4 sore. Jadi kalau teman-teman tidak bisa ikut beribadah jam 10, teman-teman bisa mengikuti ibadah jam 4 sore ya. Yeay, tetap semangat. Ikuti infonya di WA Group dan Instagram Kak Aresut ya. Oke deh, ayo ajak saudara dan teman-teman yang lain. Selamat beribadah. See you. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa berjumpa dengan Kak Meta dan Kak Debbie. Apa kabarnya adik-adik? wah, semua pasti pada sehat. Ada sukacita adik-adik? Mari kita siapkan hati. Adik-adik pasti sudah mandi, sudah berpakaian rapi, duduk yang baik. Kita mau ibadah ya Kak? Oke. Ayo Kak Meta, kita ajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus sudah memberkati kita ya, sudah memberikan kebaikan. Kita pujikan lagu Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita memujikan lagu ini ya adik-adik. Lebih semangat. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya.
Sebelum kita melanjutkan ibadah, mari kita berdoa. Siapkan hati yang baik ya. Sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa, Kak Devi yang berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh baik. Seperti di dalam lagu ini Tuhan. Untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan. Hari ini kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu baik. Karena Tuhan Yesus itu luar biasa bagi kami. Pimpin kami ya Tuhan, sekolah minggu ini, supaya dari awal, pertengahan hingga akhir, kami bisa beribadah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kakak mau bertanya, siapa sih yang ingin cita-citanya tercapai? Saya Kak. Iya, pasti semua kan ya? Oke. Semua adik-adik ada angkat tangan. Iya, banyak sekali. Terus pagi ini kakak mau mengajak adik-adik memikirkan bagaimana caranya supaya cita-citanya bisa tercapai. Itu loh Kak, adik-adik itu harus belajar berani. Terus? Harus belajar, jangan malu-malu. Ya. Juga harus enggak boleh takut-takut Kak. Betul Kak? Oh ya, betul. Terus ada lagi yang adik-adik tahu nggak? Adik-adik harus memiliki apa ya? Memiliki cita-cita yang tinggi Kak. Oh ya. Kemudian adik-adik juga harus kalau belajar, walaupun lewat online harus fokus ya. Enggak bilang sulit, enggak mau, enggak bisa ya. Tapi Tuhan Yesus ya akan menolong adik-adik loh. Adik-adik harus percaya itu ya. Nah, kita mau pujikan lagu ini Kak ya. Kalau Tuhan Yesus itu pasti menolong kita. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Ngomong-ngomong Kak, keberanian seperti apa yang harus dimiliki seorang adik-adik? Adik-adik itu harus memiliki keberanian untuk menghadapi kesulitan. Online itu sulit Kak. Ya, jadi adik-adik harus semangat mulai bangun pagi, mulai denger-dengeran orang tua, enggak boleh males-malesan ya. Boleh ya. Kalau sisa waktu enggak boleh main gadget lama-lama. Nanti main game lama-lama ya adik-adik ya. Nah, enggak boleh. Kenapa? Kita harus tetap taat. Di rumah harus patuh dan berlaku jujur. Gimana itu? Ya, betul sekali. Bagaimana adik-adik? Sudah mau berubah? Ya, pasti adik-adik mau menjadi anak yang pintar, anak yang rajin, dan taat. Tuhan Yesus pasti senang. Kita akan menyanyikan pujian, Aku Berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktu ku serahkan
Adik-adik, sekarang kita mau belajar, memahami, dan mendengarkan firman Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan? Kita mau siapkan hati kita ya. Duduknya yang baik ya. Yuk sikapnya yang baik. Kita mau pujikan. Siapkan hati kita, pujikan Tuhan Yesus, aku berjanji. Kita sambil berdiri ya nyanyinya. Ayo semua berdiri. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Oke, adik-adik kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap dengan telinga kami siap dengan hati kami, supaya kami mengerti akan firman-Mu dan bisa melakukannya setiap hari. Berkati kami, supaya kami mampu untuk mengerti yang disampaikan oleh Kak Titik yang membawakan firman. Berkati Kak Titik supaya Kak Titik boleh menceritakan tentang firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik. Wah, ada yang sedang marah-marah hari ini. Siapa yang sedang ngambek hari ini? Sedang cemberut? Ayo adik-adik lihat, siapa yang sedang marah-marah hari ini? Oh, ternyata bukan adik-adik. Ini si Dodo. Si Dodo ini suka marah-marah adik-adik. Diingatkan mama untuk makan, marah. Diingatkan untuk belajar, ngambek. Diingatkan untuk berhenti main gadgetnya, cemberut. Wah adik-adik, ayo ada siapa yang suka seperti itu? Suka marah juga kalau diingatkan mama untuk melakukan yang betul? Nah, cerita firman Tuhan hari ini tentang Sakius. Adik-adik nanti bisa baca dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Apa yang dilakukan oleh Sakius? Ayo kita lihat. Nah, ini adalah Bapak Sakius. Dia tinggal di kota Yeriko. Bapak Sakius ini adik-adik adalah seorang kepala pemungut cukai. Jadi dia pemimpinnya para pemungut cukai. Pemungut cukai itu apa, Kak? Pemungut cukai adalah orang yang bekerja pada pemerintah Roma untuk menarik pajak, meminta pajak, meminta orang-orang membayar kepada pemerintah Roma. Wah, adik-adik, karena itu orang-orang Yahudi tidak suka kepada para pemungut cukai dan terutama Sakius ini adik-adik. Apalagi Sakius itu suka meminta uangnya
lebih banyak dari yang seharusnya. Nah, adik-adik, dia seorang yang kaya karena dia meminta lebih banyak dari yang seharusnya. Jadi yang sebagian diserahkan kepada pemerintah Roma, sebagian uangnya lagi dia simpan, dia kumpulkan untuk dirinya sendiri. Karena itu Sakeus adalah seorang yang kaya. Uangnya banyak adik-adik. Nah, suatu hari adik-adik, Sakeus mendengar bahwa rombongan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya akan masuk kota Yeriko, akan melewati kota Yeriko. Wah, adik-adik, Sakeus ingin sekali tahu siapa itu Tuhan Yesus. Aku sudah sering dengar berita tentang Tuhan Yesus. Katanya Tuhan Yesus itu orangnya hebat. Saya pernah dengar dia menyembuhkan orang lumpuh sehingga bisa berjalan lagi. Pernah mendengar Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Wah, pernah mendengar Tuhan Yesus bisa mengusir setan. Wah, adik-adik, Sakeus sangat ingin tahu seperti apa ya orang Tuhan Yesus itu. Kenapa dia bisa hebat sekali? Aku juga pengen tahu ini. Nah, karena itu adik-adik, ketika Sakeus mendengar bahwa rombongan Tuhan Yesus akan masuk kota Yeriko, akan lewat kota Yeriko. Wah, Sakeus tidak mau ketinggalan. Dia juga bersiap-siap untuk melihat siapa itu Tuhan Yesus. Seperti apa sih Tuhan Yesus itu? Kok bisa hebat sekali? Nah, adik-adik, tapi ternyata waktu Sakeus keluar untuk melihat siapa itu Tuhan Yesus, wah, di sana ternyata sudah banyak orang yang juga ingin melihat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik lihat, di sepanjang jalan penuh dengan orang-orang yang juga ingin melihat Tuhan Yesus. Mereka juga ingin tahu Tuhan Yesus yang mereka dengar sangat hebat. Nah, karena itu adik-adik, Bapak Sakeus ini berusaha melihat, ya, di antara orang banyak itu dia mencari tempat supaya bisa melihat Tuhan Yesus. Tapi adik-adik lihat, Bapak Sakeus tidak mendapat tempat karena orang banyak sudah ada di situ. Dan di kitab Lukas dicatat Bapak Sakeus itu orangnya pendek. Adik-adik lihat di gambar, sehingga dia tidak bisa melihat apa yang ada di depannya adik-adik. Orang-orang tidak suka kepada Bapak Sakeus, ya. Jadi mereka tidak mau memberi jalan kepada Bapak Sakeus. Wah, adik-adik, Bapak Sakeus sedih, dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Wah, tapi Bapak Sakeus tidak kehilangan ide. Dia kemudian berlari mendahului orang banyak, lari terus mencari tempat sampai di depan rombongan orang-orang yang sedang antri tadi. Di tempat yang sudah mulai tidak banyak orang. Yang Sakeus pikir tempat Tuhan Yesus nanti akan lewat. Nah, adik-adik, di sana Bapak Sakeus naik sebuah pohon. Manjat pohon ara. Karena badannya yang pendek tadi, dia tidak ingin nanti kalau banyak orang sampai ke situ dia ketutup lagi sehingga nggak bisa lihat. Wah, adik-adik, Bapak Sakeus sudah mencari tempat yang nyaman sambil menantikan mana nih rombongan Tuhan Yesus lewat di jalan ini.
kapan ya aku mau lihat siapa itu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, saat yang dinanti-nantikan tiba. Itu dia, rombongan Tuhan Yesus lewat. Wah, Sakeus bisa melihat dari atas pohon. Dia senang sekali bisa melihat Tuhan Yesus dari jauh. Tapi adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tidak pernah diduga oleh Sakeus. Sakeus hanya ingin melihat. Dia tahu banyak orang tidak suka kepada dia. Karena itu, kalau Sakeus bisa melihat Tuhan Yesus meskipun hanya dari jauh, dia sudah senang. Tapi adik-adik, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus jauh lebih besar dari itu. Ketika rombongan Tuhan Yesus semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan pohon di tempat Bapak Sakeus duduk tadi, di tempat Bapak Sakeus memanjat tadi, Tuhan Yesus berhenti berjalan adik-adik. Wah, rombongannya juga berhenti. Wah, apa yang dilakukan adik-adik? Lalu Tuhan Yesus melihat ke atas pohon. Ke tempat Sakeus di atas pohon itu adik-adik. Wah, Sakeus kaget. Wih, Tuhan Yesus melihat ke atas pohon. Tuhan Yesus tahu aku di atas pohon. Lalu, lebih lagi bukan hanya itu yang dilihat adik-adik. Bukan hanya melihat, wih ada bapak-bapak di atas pohon, lalu pergi. Bukan adik-adik. Tuhan Yesus berhenti, Tuhan Yesus melihat Sakeus. Lalu Tuhan Yesus berbicara, menyapa Sakeus. Tuhan Yesus berkata, "Hai Sakeus, turun dari pohon. Aku mau numpang di rumahmu Sakeus." Wah, kaget sekali Bapak Sakeus. Hah? Tuhan Yesus yang hebat, yang aku dengar beritanya luar biasa, mau datang ke rumahku. Orang-orang Yahudi yang lain saja tidak suka sama aku. Orang-orang banyak ini saja suka memanggil aku orang berdosa. Jangan bergaul dengan Bapak Sakeus. Dia kepala pemungut cukai. Dia orang berdosa. Kita tidak suka dengan dia. Itu Sakeus sudah sering alami. Tapi hari ini Tuhan Yesus yang hebat itu, yang dia ingin lihat, tiba-tiba berhenti, melihat dia, ngomong sama dia, "Sakeus, turun. Aku mau datang ke rumahmu." Wah adik-adik, hati Sakeus sangat tersentuh. Dia sukacita langsung turun dari pohon. Dia langsung menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Adik-adik, kehadiran Tuhan Yesus, perhatian Tuhan Yesus, kasihnya Tuhan Yesus kepada Sakeus, penerimaan Tuhan Yesus kepada Sakeus tidak seperti orang-orang lain yang suka mengatai dia orang berdosa, tapi Tuhan Yesus ternyata mau berteman dengan dia, membuat Sakeus bertobat. Membuat Sakeus terbuka hatinya. Tersentuh hatinya oleh kasih Tuhan. Lalu Sakeus berdiri, dia berkata demikian, "Tuhan, mulai hari ini aku mau memberikan harta, separuh harta yang aku miliki, yang banyak ini karena Sakeus orang yang kaya.
akan aku berikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Wah, luar biasa ya adik-adik. Lalu Tuhan, kalau ada orang yang selama ini aku peras, aku paksa ambil uangnya, aku tagih banyak uang pajak, aku minta banyak daripada yang seharusnya. Mulai hari ini Tuhan, aku mau kembalikan uang yang aku peras. Dan bukan hanya dikembalikan, aku mau kembalikan 4 kali lipat dari yang aku peras. Wah, luar biasa bukan adik-adik? Sakeus ketika berjumpa dengan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus, penerimaan Tuhan Yesus kepada Sakeus membuat Sakeus bertobat. Membuat Sakeus hatinya terbuka, hatinya tersentuh, bersukacita. Dan bukan berhenti sampai di situ, dia berubah. Yang tadinya suka mengumpulkan uang banyak-banyak untuk dirinya sendiri, yang tadinya suka memaksa orang memberikan uang yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dibayar, sekarang dia mau memberi kepada yang membutuhkan. Sekarang dia mau mengembalikan kepada yang pernah dia peras. Wah, berubah sekali adik-adik. Itu karena kehadiran Tuhan, perjumpaan Tuhan dengan Sakeus. Nah adik-adik, bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus sudah lebih dulu sayang kepada kita, sudah lebih dulu mengampuni dosa-dosa kita. Yuk kita juga mau menjadi lebih baik, sama seperti Bapak Sakeus tadi. Misalnya adik-adik, kalau dulu kita suka marah-marah kepada mama papa, kadang-kadang ngomongnya tidak sopan ketika marah kepada mama papa, seperti Dodo tadi ya. Yuk sekarang kita lebih sayang kepada mama papa, lebih taat, lebih sopan ketika berkata-kata kepada mama papa. Atau misalnya kepada teman-teman, kalau dulu kita suka mengganggu, suka membuli teman-teman yang lebih kecil atau lebih lemah dari kita, yuk sekarang kita lebih mengasihi mereka. Kita mendoakan mereka, kita mau menolong orang-orang atau teman-teman yang lebih kecil atau lebih lemah dari kita. Atau mungkin adik-adik kita yang lebih kecil dari kita juga mau sayang kepada adik-adik, mau menolong mereka. Atau misalnya, kalau dulu suka melupakan tugas dan tanggung jawabnya, baik di rumah maupun tugas-tugas sekolah, yuk sekarang kita mulai belajar melakukan tugas-tugas kita dengan lebih baik. Baik tugas-tugas di rumah maupun tugas-tugas di sekolah. Mengatur waktu, kapan bermain, kapan melakukan tugas-tugas sekolah, kapan mengerjakan tugas-tugas di rumah, membantu mama dan papa. Seperti firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, kisah tentang Bapak Sakeus yang mengingatkan kami untuk mau menjadi lebih baik karena Tuhan sudah lebih dahulu sayang, mengasihi kami semua. Biarlah Tuhan tolong semakin hari kami bisa menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita mau mengucapkan ayat hafalan.
Ayat hafalan ini akan disampaikan oleh temanmu Brian. Brian siap? Oke, thank you Brian. Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Adik-adik, sebagai ungkapan syukur karena papa mama telah diberkati oleh Tuhan, adik-adik dapat memberikan persembahan. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop seperti ini, atau adik-adik dapat scan QR kode seperti berikut ini. Kemudian adik-adik bisa menitipkan kepada papa mama persembahan yang telah disiapkan. Oke, berikan persembahan yang terbaik ya. Temanmu Edward akan memberikan doa persembahan. Silakan Edward. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan kepada kami. Terimalah persembahan syukur kami agar dapat digunakan untuk menolong sesama dan kegiatan perpecahan pelayanan Tuhan. Berkati pengurus gereja yang mengelola di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, Kak Debbie ingatkan ya, kerjakan aktivitasnya ya dengan tekun, semangat ya. Kalau enggak bisa terus berusaha dan selalu apa? Ingat-ingat ya, ingat-ingat apa? Di situ banyak petunjuknya ya. Jadi adik-adik ikuti petunjuknya ya. Oke, kakak tunggu. Adik-adik, hari ini kakak berdua mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang merayakan dalam sepekan ini. Kakak ucapkan panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Dan tetap semangat. Selamat ulang tahun adik-adik. Oke, adik-adik semua, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Tapi kita harus tetap semangat ya. Jaga prokesnya nih loh ya. Pakai masker, tetap sehat di rumah saja, nggak kemana-mana ya. Nah, kita mau berdoa dulu sebelum kita menutup ibadah kita. Oke, Kak Meta, waktu itu doa. Baik adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada hari ini. Berkati adik-adik Tuhan, supaya senantiasa memiliki komitmen untuk dapat berubah menjadi lebih baik. Berkati setiap cita-cita yang mereka rencanakan, Tuhan tuntun, Tuhan dampingi orang tua, sehingga papa mama tetap setia menemani adik-adik dengan sukacita. Berkati aktivitas kami Tuhan dalam sepekan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kasih Tuhan menyertai. Damai sejahtera menuntun kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Salam Tuhan sehat Yesus selalu. memberkati. Oke. Dah. Sayonara.